Selamat sore Cupers. Selamat hari Minggu. Yes, wah ini Minggu sore. Kevin tadi kegiatannya udah ngapain aja nih? Tadi aku ngapain ya? Aku nyobain sarapan di restoran dekat rumah dulu sih. Udah penasaran baru ada buka gitu, jadi tadi sempetin aja. Kalau kamu ngapain aja tadi pagi? Tadi menikmati tempat tidur. Oke. Jadi Bangun siang ya kan. Mungkin tadi ada beberapa yang Car Free Day ya karena hari Minggu. Tapi sorenya ya nonton cuap-cuap dong. Iya dong, harus dong. Iya, tadi aku juga udah sempat yoga juga. Asli, wow. Biar kelihatan anak olahraga banget. Enggak sih, bukan kelihatan anak olahraga banget, memang anak olahraga. Tapi baru kali ini nyobain yoga atau? Enggak, udah lumayan sering sebenarnya. Cuman baru mau mulai lagi karena kemarin sempat stop kan. Kamu coba deh. Itu bagus banget apalagi di hari Minggu ya. Di hari libur kita bisa off dulu dari kerja. Jadi menenangkan pikiran juga. Iya sih ya, ini yoga, olahraga ini emang penting banget apalagi zaman-zaman sekarang kan ya Vin, lagi maraknya tentang virus corona juga. Ini memang olahraga penting karena buat menjaga daya tahan tubuh. Betul banget, dan yang gak kalah penting itu istirahat, Bung. Jadi banyak yang mungkin rajin olahraga itu bagus, tapi lupa istirahat, kurang tidur. Jadi daya tahan tubuhnya nggak sekuat itu deh. Oh, ada juga yang ada goals badinya harus yang kayak gimana, jadi olahraganya bener-bener diforsir banget, jadinya malah drop. Iya, harus seimbang, istirahatnya juga cukup, gizinya juga cukup ya Cupers ya. Makan makanan yang sehat ya pastinya ya. Betul dan juga banget. Banyakin minum air putih, karena memang kalau dilihat virus corona ini kan lagi heboh sekali ya. Karena bener-bener kalau menurut aku ini membuat Indonesia tuh jadi mencekam kalau menurut aku ya. Betul. Tapi alangkah baiknya kita khawatir boleh, tapi panik jangan sampai berlebihan karena itu akan berdampak ke yang lain juga. Benar. Dan gak cuma Indonesia aja, Bung. Sebenarnya kan hampir di seluruh dunia ya. Apalagi negara-negara kayak Korea, Italia itu cukup terdampak juga, dan semoga Indonesia juga nggak seperti itu. Penanganannya bisa lebih baik lagi dari pemerintah. Dan ya kita doain deh supaya cepat selesai, cepat ketemu vaksinnya ya Cupers ya. Betul. Dan anyway hari ini seperti biasa Bung, kita punya banyak banget berita menarik, terupdate pastinya buat para Cupers ya kan. Sekarang kita langsung kasih ini berita pertama kita yang pastinya seru dan juga update. Yes, ini dia. Pasca menunggu buah hati selama 5 tahun, selebriti Fitri Tropika rupanya amat menikmati menjadi seorang ibu baru. Ditemui tadi siang dalam sebuah acara, perempuan bernama asli Fitri Rahmawati itu menceritakan tumbuh kembang buah hatinya. Tak ingin ia sia-siakan momen bersama sang buah hati, Fitrop sampai rela menolak tawaran pekerjaan yang datang, lantaran dirinya masih fokus memberikan ASI eksklusif. Lantas, seperti apa Fitri Tropika membagi waktu dan tugas bersama sang suami dalam mengurus anak mereka? Mandiin sejauh ini masih sama aku. Apalagi sih kalau anak yang paling gitu aja ya. Kan ASI, bikin susu kan Allah yang bikin. Lebih ke anggun, elegan, bangsawan kayak mamahnya. Centil. Di belakang ya, centil. Pengen sih, cuman aku pengennya sebisa mungkin gimana caranya jangan yang ntar kakaknya masuk SMA, adanya masuk SMP, jangan jeda 2 tahun gitu kan nanti pusing. Tapi kalau ditanya pengen punya lagi pengen. Kalau bisa maksimal 3. Iya, pengennya. Setengahnya 2, pengennya punya cowok juga gitu. Karena kan kalau nanti cewek udah gede diambil orang, kita masih ada yang temenin di rumah gitu. Udah jauh gitu mungkin ya. Oh iya, itu sebenarnya kalau untuk kayak asuransi kesehatan tuh justru malah yang dipikirin malah orang tuanya, karena kan yang cari duit orang tuanya. Kalau misalnya ada apa-apa kan anaknya, orang tuanya masih bisa usahain gitu. Susah sih kalau emang Allah udah kasih darahnya Indo, jadi mungkin karena dia cantikan aku tuh kayak suami aku jadi terpecah gitu antara sayang anak sama sayang istri. Lihat anak gemes terus lihat istri cantik jadi bingung gitu ya. Jadi ya alhamdulillah Allah masih sayangnya balance gitu. Udah sekarang mau masuk 4 bulan, udah cantik, udah Chanel, udah pakai bandana Chanel nanggung.
Alhamdulillah sih udah senang karena sekarang udah mulai bisa diajak ngobrol, udah mulai bisa diajak ngomongin saham, bisa diajak pacuan kuda, main harpa sama karambol. Kan udah sih dia paling sukanya kalau ngomongin politik, ekonomi, sosial sama budaya. Karena dia itu lagi senang-senangnya ngobrolin soal fluktuasi saham, soal penanggulangan corona, dan gitu aja lah selayaknya anak-anak pada umumnya. Keluarga paling centil, karena ya bapaknya centil, mamanya centil, anaknya centil, jadi keluarganya kepatil aja. Inspirasinya dari mana sih? Nggak ada inspirasi, ngarang aja, itu ngarang aja. Iya, cuma kan masalahnya anak aku masih kecil banget dan udah pasti kalau Caca Frederica bikin acara udah pasti rame kan. Jadi anak saya di rumah aja, sayanya udah datang. Yang penting mudah-mudahan Caca Burgo selalu melekat di hati masyarakat. Dapatkan sekarang juga Caca Burgo, harga bersaing, kualitas terjamin. Order sekarang juga, caranya kalian tinggal buka aja aplikasi ojek online, kemudian kalian ketik Caca Burgo, terus dapetin deh sekarang juga Caca Burgo. Aku tuh ngerasa aku nggak akan bisa melalui perjalanan aku menjadi seorang ibu kalau aku pagi-pagi nggak memulai hari dengan makan Caca Burgo dulu. Karena menurut aku jadi ibu tuh kan butuh stamina yang besar ya, stamina yang kuat. Dan menurut aku sarapan yang paling pas tuh ya Caca Burgo aja. Sekarang sih support dulu, ntar kalau Caca udah sukses baru sampai Caca, gimana Caca caranya gitu. Belum sih, Caca aja kita support temen dulu. Ya kalau sekarang sih masalahnya kayak gini aku mau datang juga nggak bisa lama-lama kan, karena kan anak aku DBF, jadi nggak bisa ninggalin lama-lama juga karena kan masih full ASI gitu. Iya, karena kan aku masih, alhamdulillah sejauh ini masih full ASI dan aku mikirnya kayak kan aku pengen dapet anak kan lama ya sampai 5 tahun dan aku mikirnya kayak sekarang masa sih masih mau egois gitu. Aku sekarang berpikirnya kalau kerjaan tuh kita masih bisa cari lagi, tapi kalau ibarat rezeki anak tuh belum tentu Allah kasih lagi. Jadi kayak lagi bener-bener embrace aja, lagi bener-bener mensyukuri aja karena aku mikir yang namanya rezeki itu nggak selalu melulu duit gitu. Nah ini aku Allah udah kasih rezeki, aku tunggu 5 tahun akhirnya dapat sudah dikasih anak ya. Aku penuhin kewajiban aku sebagai seorang ibu yaitu menyusui. Banyak lah waktu ini. Pokoknya di bulan awal siap-siap ya Pak. Bangun tengah malam ya. Aku sih udah wanti-wanti sama Caca. Pokoknya sebulan pertama kan aku waktu itu menyusui juga belum lancar. Jadi suami bagian. Jadi kalau aku bagi tugasnya nih ya Pak dulu ya Pak. Siang saya yang aku sampai maghrib aku yang full in charge. Begitu suami pulang dari maghrib sampai pagi suami yang in charge. Terus jangan ngomong gitu, ntar suami ngomong bener-bener membantu karena kan menyusui itu capek gitu. Jadi benar-benar supaya asinya bisa maksimal, bisa keluar, kita harus istirahat juga karena benar-benar megang anak itu butuh energi dan butuh tenaga banget. Jadi kita nggak bisa salah. Jadi malam harus istirahat ya Bu ya. Bapak bertugas ya Pak malam. Pergi dia sebelum ada wajangan-wajangan lain. Itu dia tadi beritanya Jupers, nambah keupdatean kamu ya, apalagi soal selebritis tanah air. Nggak ada habis-habisnya, mulai dari kasus, ada juga yang nggak selesai-selesai. Terus ya prestasi juga ada aja, apalagi kemarin juga ada dari Koko Betran yang baru mengeluarkan video klip terbaru. Malaikat Penjagaku itu juga sebuah karya yang luar biasa karena sekarang aku lupa udah berapa viewers ya karena awal-awal muncul aja itu baru beberapa jam aja udah 500.000 viewers. Betul. Aku nonton itu kalau nggak salah waktu udah 4 jam, udah 4 jam keluar itu udah 400 ribuan. Nah, itu kan berarti per jam ya. Nah, sekarang kan udah hari Minggu nih. Betul. Nah, berapa tuh viewersnya, ya kan? Yang pasti udah jutaan sih Bung, dan ya aku yakin bisa mencapai atau bahkan melewati target 5 juta subscriber. 5 juta viewers maksud aku. Gak apa-apa, itu omongan doa 5 juta subscribers ya, abis ini MOP channel ya. Yes, betul pastinya. Tapi minggu ini beritanya macam-macam ya Bung ya? Macam-macam, itu dari yang Betran Peto, ada juga Bunga Jelita yang lagi promo film, tetap nggak tuh promo. Sukses filmnya ya, kemarin unik banget, ada seorang presenter membawakan berita dirinya sendiri. Satu-satunya, the one and only Bunga Jelita.
Udah Itu ketiga aku kali juga ya, Bu. kaget loh. Ini tim cuap-cuap tuh selalu memberikan surprise ya Ya. kan. Tiba-tiba ada aja di highlightnya Bunga Jelita tiba-tiba. Betul. Dan Kevin harap semoga mungkin nanti juga Kevin akan membawakan berita Kevin sendiri. Lagi promo film juga kayak Bunga, ya kan? Next. Itu omongan doa, pasti Iya akan dong. tercapai lah. Kalau nggak film nanti karya-karya positif lainnya. Amin. Betul. Terus juga yang aku sedih nih Bung, berita Apa? soal banyak banget kan yang ditangkap karena menaikkan harga masker dengan sengaja gitu, yang menjual dengan harga yang nggak masuk akal. Gimana menurut kamu? Disayangkan sekali ya, karena kan kita di sini juga sama-sama membutuhkan gitu kan. Jadi alangkah baiknya meninggikan harga masker jangan ya karena disengaja gitu ya. Karena kan melihat kondisi ada beberapa mungkin yang tidak mampu tapi membutuhkan gitu. Jadi harus dipikir lagi karena kita harusnya hidup saling membantu. Setuju banget, apalagi kan ini mungkin lagi ada musibah ya Bung ya. Betul. Kita harus saling support, saling bantu gimana caranya supaya semuanya bisa negatif dari virus, bukan malah mengambil keuntungan ya. Jadi saling support dan saling bantu. Dan kita akan beralih ke berita kedua, kita akan langsung kasih aja kira-kira Oke. berita apa ya. Ini dia Cupers. Berawal dari kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang diduga dilakukan oleh kakak kandung aktris cantik Chelsea Olivia yang bernama Hansen Wijaya, rupanya makin melebar. Belum usai ditindaklanjut soal kasus KDRT, muncul lagi kasus pencemaran nama baik yang dialamatkan kepada ibunda Chelsea Olivia, Yuliana Agustin. Miki Susanti tak terima pernyataan dari Yuliana melalui kuasa hukumnya yang menyebutkan dirinya kumpul kebo dengan Hansen. Tadi malam, Miki dan kuasa hukumnya langsung melaporkan Yuliana Agustin dengan pasal pencemaran nama baik. Terlapornya Yuliana Agustin dan pasalnya pencemaran nama baik melalui media elektronik. Ya, jadi hari ini kami membuat laporan polisi pada Ibu Yuliana Agustin ya, dengan pasal pencemaran nama baik melalui media elektronik. Karena tanggal 3 Maret kemarin Ibu Yuliana melalui press corps ya di depan SPKT Polda Metro telah menyatakan pencemaran nama baik terhadap Miki dan ibunya Pamela, di mana menyatakan bahwa Miki bukanlah istri dari Hansen Wijaya. Padahal Miki ini istri dari Hansen Wijaya. Itu mereka hidup rumah tangga selama 8 tahun, diakui oleh lingkungan, keluarga besarnya Ibu Yuliana Agustin dan juga teman-temannya Hansen ya. Dan juga mereka diakui di tetangganya karena mereka tinggal di komplek di Piladang. Sehingga tidak benar apabila dikatakan bahwa istri Miki ini bukan istri Hansen Wijaya. Bahkan Bu Yuliana bilang ya, melalui kuasa hukumnya Miki telah melakukan kumpul kebo ya, dan juga sama Lekon, dan itu sama sekali mencemarkan nama baik Miki dan ibunya Pamela Susanti. Yang sebenarnya Jadi faktanya bahwa mereka hidup rumah tangga selama 8 tahun, punya anak 2, diakui oleh lingkungan. Miki sudah pernah minta untuk dinikahi sama Hansen dan sudah ada pertemuan keluarga, artinya Hansen sudah membawa orang tuanya, ibu bapaknya ke rumah Miki ya, ketemu sama orang tua Miki dan juga sudah ada pembicaraan untuk pernikahan. Tapi setelah 8 tahun ya sampai terakhir ini belum pernah dinikahi, sehingga Miki dalam hal ini korban ya, karena dia ingin dinikahin tapi dijanjikan mau dinikahi, sudah ada pertemuan tapi tidak pernah ada pernikahan. Apa sudah diterima dengan pasal pencemaran baik melalui media elektronik. Ibu Yuliana Agustin, satu orang. Ya, jadi sebenarnya hubungan Miki sama Ibu Yuliana Agustin ya, punya itu baik ya. Bahkan pada malam tanggal 7 Februari ketika kami dan Ibu Pamela mengambil Miki di rumah Ibu
dan Ibu Agustin baik, Martian ya dipersilakan kalau mau buat laporan polisi terhadap Hansen ya, KDRT Hansen silakan gitu kan. Makanya Miki dan ibunya kemarin sangat kaget dan heran kenapa pada tanggal 3 Maret itu malah membuat kata-kata yang mencemarkan nama baik Miki dan ibunya Pamela. Pertemuan keluarganya itu terjadi pada tahun 2016-an pertemuan keluarganya itu. Cuma karena ada TikTok mereka jadi ya nggak ada omongan lagi setelah itu. Karena saya tahu Hansen orangnya seperti apa, jadi saya nggak bisa maksain terus. Akhirnya saya mau nikah gitu. Enggak juga, karena takut Hansennya marah kalau saya terus maksain gitu. Jadi ya, belum ada pernikahan resmi, belum ada tercatat ya, antara Hansen sama Miki. Jadi gini, jadi dalam undang-undang penghapusan kekerasan rumah tangga bahwa orang yang hidup rumah tangga satu atap diakui sama lingkungannya ya sebagai suami istri. Mereka itu ya suami istri, bedanya mereka belum menikah ya. Beda sama kumpul-kumpul sama-sama mungkin mereka di lingkungan tidak diakui sebagai suami istri ya, karena itu pertama aja. Tapi kalau mereka ini Miki diperkenalkan sama keluarganya Hansen bahwa sebagai ini istrinya Hansen Wijaya gitu. Bahkan ketika Chelsea Olivia melamar dan menikah pun ketika diperkenalkan ya, inilah kakak kandungnya Chelsea Olivia Hansen Wijaya bersama istrinya Miki gitu. Artinya ya itu mereka tuh suami istri. Justru kami melaporkan ancaman baik ini karena Ibu Yana mengatakan ya melalui kuasa hukumnya tidak bisa menggunakan undang-undang PKDRT karena bukan merupakan istri sah. Nah, itu mungkin belum baca undang-undangnya ya, karena dalam undang-undang itu tidak ada disyaratkan orang yang bisa melaporkan KDRT itu adalah orang yang istri yang sah. Tapi siapapun perempuan ya atau istri ya, yang hidup dalam rumah tangga dalam satu atap yang diakui oleh lingkungannya itu bisa melaporkan dengan pasal KDRT. Sehingga tidak ada di undang-undang itu disyaratkan harus istri yang sah, nggak ada. Nah itu dia tadi berita kedua dan ini kan udah hari Minggu sore, otomatis besok udah Senin nih ya kan. Tapi jangan sedih, jangan mentang-mentang Senin langsung hilang semangatnya ya kan, tetap semangat juga. Mungkin Kevin kan kemarin habis liburan ke Bali, ada plan lagi nggak mau liburan? So far belum dulu sih, mungkin apalagi karena ada virus juga kemarin. Anyway, minggu kemarin aku ke Bali itu sepi banget loh Bu. Sepi banget. Biasanya kan rame ya, banyak turis, apalagi turis lokal tuh kemarin sama sekali nggak kelihatan. Jadi memang sepi banget di jalanan, nggak macet sama sekali. Ya mendingan kita stay safe aja mungkin di Jakarta dulu ya, Cupers ya, kerja dulu, tetap semangat lagi. Terus mungkin hindarin ketemu-ketemu yang nggak penting, misalnya kayak banyak kan konser yang juga di cancel ya. Emang demi kepentingan bersama juga. Demi kepentingan bersama. Dan juga mungkin ini sebagai contoh ya, kayak dari kemarin kita ke kantor MOP, ini kita selalu dicek kesehatannya. Mungkin ini bisa jadi contoh untuk kalian kalau memasuki ruangan manapun, alangkah baiknya dicek dulu kesehatannya. Betul, keren banget nih MOP ya. Begitu masuk kita disediakan hand sanitizer. Betul. Terus langsung dicek suhu badannya, segala macam lengkap peralatannya supaya semuanya terhindar dari virus-virus yang tidak diinginkan. Yes, pokoknya intinya di zaman sekarang kita memang hidup sehat aja. Sebenarnya dari dulu sih ya, mungkin dengan adanya virus corona ini kita semakin sadar sih kalau sehat itu penting. Betul banget. Dan ini masih ada satu berita lagi buat kamu Cupers. Dan ya sebelumnya Kevin mau ingetin lagi, jangan lupa follow Instagram kita di @jobjob_MOP. Yes, dan jangan lupa di like, subscribe, dan juga komen dan share MOP Channel. Betul banget. Kalau gitu sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Saya Kevin Swan. Dan saya Bunga Jelita. Bye-bye. Happy Sunday.
Wabah virus corona yang semakin menyebar luas rupanya berdampak juga pada kedua selebriti cantik ini. Ya, Fenita Arie dan Ratu Anandita. Ditemui kemarin siang, dalam sebuah kesempatan, Ratu Anandita membagi cerita soal dirinya yang gagal melaksanakan ibadah umroh lantaran pemerintah Arab Saudi menutup sementara negaranya akibat virus corona. Beruntungnya, Fenita Arie tak sempat merasakan dampak ditutupnya negara Arab Saudi itu karena sudah lebih dahulu pergi umroh sebelum wabah virus corona menyebar luas. Alhamdulillah sih saya udah pulang dari sana kebetulan 1 bulan yang lalu. Nah ini ceritanya sama teman saya nih. Saya malah gak jadi berangkat ini kemarin udah sampai Turki. Ya pokoknya qadarullah ya, semua atas izin Allah. Itu benar-benar kita diajarin banget, saya terutama sama suami diajarkan banget untuk tawakal sama Allah, pasrah sama apapun ketentuan Allah. Jadi saya udah berangkat. Memang paketannya Turki 3 hari, kemudian tanggal 1 harusnya kita masuk Madinah, tapi qadarullah karena ada larangan itu dari pemerintah Arab Saudi, akhirnya kita bertahan seminggu di Turki. Ya alhamdulillah bisa menikmati Turki lah. Baby moon lah. Alhamdulillah kuliah semuanya. Ya udah bisa. Kalau takut pasti manusia wajar banget ya, pastilah. Ketika masuk ke Indonesia pasti semakin wah harus berhati-hati. Tapi ya balik lagi ya kita serahin aja sama Allah semua. Kita udah mencoba untuk ikhtiar. Kita ikutin bagaimana cara pencegahannya, gimana kita selalu jangan lupa untuk selalu cuci tangan, gitu ya. Jangan suka pegang-pegang muka, area mata, hidung, mulut, kayak gitu-gitu. Dan ya emang kita waspada aja. Kalau aktivitas sih alhamdulillah nggak terlalu ya, paling ya nggak terlalu ke tempat-tempat umum dulu. Kebetulan juga memang belum ada kesempatan untuk main-main ke tempat umum, baru sekarang yang benar-benar karena ngurusin ini ya. Jadi belum sempet sih. Jadi dibilang ada batasan, sebenarnya belum bilang dibatasi apa enggak, tapi emang karena ada kesempatan juga untuk pergi kemana-mana. Antisipasinya ya salah satunya adalah rajin wudhu ya, karena kan salah satu ini itu kita membersihkan aurat kita gitu ya. Jadi benar-benar dengan kita rajin wudhu ya alhamdulillah insya Allah itu bisa membantu kita juga. Terus juga intinya adalah jaga imun kita sendiri gitu. Soalnya kayak makan makanan juga dijaga, lebih banyak sayur, buah-buahan. Walaupun kelihatan kayak klise ya, klise kayaknya kalau dia sesuatu yang biasa, tapi emang harus kita jaga ada efeknya misalkan dilakukan. Benar, karena terbukti kan ternyata corona ini cuma disembuhkan gitu kan. Berarti kan tergantung imun kita sendiri. Jadi alangkah baiknya kita jaga imun kita sendiri supaya kita bisa menghadapi semua wabah-wabah di luar. Iya pasti kita memang harus lebih waspada gitu ya. Waspada boleh, panik yang jangan. Jadi kita juga kaget sebenarnya. Kita kan berharap, ya bukan berharap ya, maksudnya dengan ada 2 ini kan ini udah warning besar buat kita semua. Dan kita harus lebih berhati-hati. Kita berharap jangan ada lagi tambah lagi gitu kan. Tapi ternyata yang ada rumah memang seperti itu gitu kan. Karena ya tingkat penularannya kan cepat banget. Ya ini jadi kita waspada buat diri kita aja. Gimana cara kita protect diri kita supaya ya nggak terkena itu. Jadi aku sih lebih pencegahannya sesuatu yang fun aja ya, sesuatu yang fun yang bisa masuk. Kan banyak tuh video-video viral gitu ya. Gimana caranya ketika kita lagi di mall misalnya pegang eskalator, terus habis kita pakai antiseptik lagi, terus jangan pegang-pegang mata, area hidung. Yang kayak gitu kita ikutin aja. Karena apapun itu ya itu kan demi kebaikan kita semua kan. Nah, saya udah punya masker yang nggak sekali buang, jadi sebenarnya kalau bisa punya masker yang nggak sekali buang itu buat menjaga lingkungan juga gitu ya. Jadi sebenarnya sih itu hanya antisipasi. Kembali lagi tadi Mimi udah jelaskan bahwa kita harus tetap jaga imunitas, nggak usah terlalu fokus cari masker, tapi fokus juga ya kan sama imunitas kita, fokus juga berdoa karena semuanya terjadi atas izin Allah. Mau sakit, mau sehat, apapun kalau kita pasrahkan, kalau kita tawakal dan kita usaha ikhtiar ya, ikhtiarnya kan tadi Mimi udah sempat jelasin juga gitu ya. Yang lain-lain itu hanya faktor pendukung aja sih ya. Walaupun memang shock karena sempat lah ya nyari masker juga emang gitu kan, nyari masker dari yang awalnya enggak cari masker yang buat hijaban aja gitu, udah habis udah mulai udah belum habis sih kayaknya. Akhirnya masker yang biasa beli di apotek udah habis juga, hampir di online ya. Emang begitu ya, kita bilang orang mencari keuntungan ya jangan lah ya, karena ini kan demi kebaikan kita bersama. Toh juga sayangnya gini nih, sayangnya banyak ada orang-orang yang menimbun masker, padahal sebenarnya yang kita
mudah-mudahan ya apa ya, masyarakat juga bisa lebih dewasa lah ya menghadapi ini, karena kita kan harusnya bisa nolong juga gitu loh, jangan